Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Good Governance dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating. Dengan skema penelitian dosen pemula tahun 2025. Penelitian ini dari Universitas Muhammadiyah Asahan yang diketuai oleh Dang Panagaman Tamba SAK MAK dan anggotanya Lainatus Syifa Kemal SE MSI. Good governance menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor ketahanan pangan dan peternakan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan sistem pengendalian internal atau SPI berperan penting dalam membentuk transparansi, akuntabilitas, dan efisien birokrasi. Namun, berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan, serta keterbatasan SDM masih menghambat pencapaian tata kelola yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan sistem pengendalian internal atau SPI terhadap good governance. Kemudian, menilai peran pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating dan melihat bagaimana good governance berkontribusi pada percepatan swasembada beras di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif. Pada data kualitatif, dilakukannya observasi dan wawancara pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Data dianalisis dengan NVivo seperti frekuensi kata, tabel, mind map, serta hierarchy chart. Pada metode kuantitatif, dilakukannya survei melalui kuesioner kepada 40 pegawai atau sampling jenuh. Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap good governance dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating yang paling sering muncul dengan menggunakan software NVivo pada workload, diantaranya adalah pengendalian, laporan, keuangan, internal, akuntansi, pemerintahan, efektivitas, dan akuntabilitas. Pada gambar diagram di bawah, dapat dilihat bahwasannya yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi good governance, yaitu laporan keuangan yang mudah diakses, aktivitas pengendalian yang efektif, dan aksesibilitas informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, fitur yang digunakan selanjutnya ialah Hierarchy Chart Project Map, yaitu prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses pengambilan keputusan pemerintah yang ada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima. Di sisi lain, akuntabilitas menciptakan sistem di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, mendorong transparansi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kemudian, dilakukannya juga uji validitas untuk menilai apakah setiap indikator mampu menjelaskan konstruknya secara baik. Kemudian, dilakukannya uji reliabilitas untuk menilai reliabilitas atau konsistensi internal dari masing-masing konstruk. Digunakan juga model struktur atau inner model seperti R-square yang bertujuan untuk mengetahui besarnya persentase variabilitas konstruk endogen yang mungkin diterangkan oleh variabilitas konstruk eksogen. Digunakan juga F-square atau effect size yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor atau X terhadap variabel dependen atau Y.
Digunakan juga path coefficient atau direct effect yang bertujuan untuk menganalisis direct effect atau pengaruh langsung yang berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi atau eksogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau endogen. Kemudian, specific indirect effect atau tujuan analisis direct effect atau pengaruh langsung yang berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi atau eksogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau endogen. Dan yang terakhir yaitu total effect, yaitu merupakan total dari direct effect atau pengaruh langsung dan indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap good governance, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi atau TI meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa kata-kata seperti pengendalian, laporan, keuangan, internal, pemerintah, akuntansi, efektivitas, dan akuntabilitas paling sering muncul pada word cloud, menggambarkan fokus utama penelitian. Analisis PLS menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memodernisasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap good governance, sehingga instansi pemerintah disarankan memperluas penggunaan aplikasi akuntansi digital demi meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Sekian hasil pemaparan penelitian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.